Oke, halo teman-teman, kenalin aku Aaron 1331853 dari kelompok 3 mata kuliah Industrial Internet of Things bareng Rifki 1331803. Ini video untuk mendemokan rancangan website LabTF dari kami gitu. Di sini aku buka dua tab utama ya. Di sini ada tab LabTF yang dulu yang udah kita pakai untuk mungkin teman-teman yang udah ngikutin modul 3 modul 3 LabTF 3 udah pakai website ini yang Pravala. Nah, ini yang dulu untuk pembanding, yang baru rancangan kita gitu. Di sini kita mulai dari login page-nya ya. Login page di sini kelihatan kalau dulu tuh cukup apa ya, kotak-kotak gitulah, kelihatannya kotak-kotak banget. Dari text box-nya juga kotak ini, terus kayak ada jarak-jarak yang kurang lah secara estetiknya menurut kami sendiri itu. Jadi dari kami sendiri coba perbaikin atau coba improve dengan cara bikin lebih modern gitu. Jadi di sini background-nya kita ganti warnanya biru ya, tema teknik fisika itu sendiri gitu. Terus ini modelnya dia lebih rounded gitu, kayak model kartu. Dan di sini username passwordnya text box-nya udah lebih modern gitu. Di sini udah yang bukan kotak-kotak lagi kayak dulu, tapi udah yang cuma di bawah doang. Terus di sini ada placeholder untuk username passwordnya gitu. Nanti kalau diketik bakal hilang. Tuh. Terus ini juga tetap ada untuk melihat passwordnya kalau misalnya teman-teman mau lihat passwordnya gitu. Tuh. Dulu juga ada. Nah, terus di sini kita coba improve juga tuh di tombol loginnya, kan dulu biasa kayak gini ya. Terus kita juga ganti tombol loginnya tuh biar lebih responsif gitu. Jadi kalau di hover atau kursornya di atas tombolnya tuh dia bakal berubah, warnanya bakal invert gitu. Nah, terus kita juga tambah fitur baru nih di website LabTF ini, yaitu fitur dark mode gitu. Jadi untuk nyalain dark mode atau gantilah dari dark mode light mode atau sebaliknya, itu kita pakai tombol yang ada di kiri atas ini. Dia bentuknya kayak matahari, kayak bulan matahari gitu. Nah, ini kalau dipencet dia bakal ganti warnanya gitu. Itu untuk login page-nya ya, beberapa improvement yang kita coba buat itu mungkin dari sisi estetika dan responsiveness dari websitenya gitu. Kita sekarang coba login aja. Oke. Nah, ini kita masuk ke menu utama ya, bisa dibilang menu utama. Di sini rancangan kita, yang ini yang dulu. Kalau yang dulu tuh kita melihat beberapa masalah ya di sini tuh, atau beberapa yang bisa diimprove. Area tuh yang pertama tuh ini tuh vertical space-nya tuh terlalu banyak gitu. Kayak kita harus scroll ke bawah banget, dan sisi kanan sisi kirinya kurang kepake gitu. Sisi kiri di sini ada deskripsi mata kuliah sama pengumuman penting. Nah, untuk deskripsi mata kuliah dan pengumuman penting itu sendiri kami pindahin. Kalau deskripsi kita jadi paling atas, soalnya kan deskripsi utama ya. Terus kalau pengumuman tuh kita jadiin alert gitu. Jadi kalau misalnya udah dibaca ini bisa tutup gitu, biar nggak terlalu ngambil tempat juga gitu. Nah, terus untuk dulu kan model kartu-kartunya tuh dia vertikal ya, makanya ngambil banyak space. Sekarang tuh dia dibagi gitu, ada horizontalnya 3 per row-nya gitu. Terus 2 gitu, soalnya kan cuma ada 5, jadi biar visualnya tetap seimbang kita bikin 3 dan 2 gitu. Di sini kita juga udah ganti icon-iconnya ya. Icon-iconnya kita ganti biar lebih sesuai sama tema dari websitenya, biar lebih sesuai gitu. Sekarang kita pakai format file tuh SVG atau vector graphic ya, kalau dulu kan JPEG. Nah, di sini kita juga udah ganti fontnya, kita cari font yang lebih modern lah gitu. Kita pakai font namanya tuh EXO Sans Serif. Itu dapat dari Google Font. Bisa dilihat sini. Font weight-nya juga diatur biar visualnya tuh masih nyambung ya. Kalau misalnya ini di sini BTW juga ada light mode dark mode-nya gitu. Jadi ini light mode-nya warnanya ya tadi warna utamanya biru gitu. Kalau di dark mode warna utamanya gelap, terus birunya tuh jadi aksen gitu. Nah, font weight-nya juga udah diatur biar kalau kita ganti dari light mode ke dark mode tuh visualnya tetap sama. Soalnya kalau teks putih di atas hitam tuh umumnya tuh kelihatannya lebih tebal gitu dibanding hitam di atas putih. Jadi ini udah diatur juga biar sesuai dari font weight-nya itu sendiri. Nah, terus tombol-tombolnya juga dibikinnya sama kayak tadi ya, lebih responsif. Terus kalau dulu warnanya hijau, sekarang kita ganti biru aja biar lebih biar nggak terlalu banyak warna macam-macam gitu. Jadi ini sama, lebih responsif. Kalau kursornya di atas dia bakal invert warnanya. Begitupun juga untuk yang dikunci warnanya bakal jadi kuning gitu.
Nah, sama di sini headernya tuh kita bikin dia tuh auto hide gitu. Itu juga nanti berlaku untuk semua modul. Auto hide ini ya biar nggak terlalu ngalangin aja. Jadi kalau misalnya kita scroll ke bawah dikit, dia bakal hilang gitu. Tapi kalau scroll ke atas dia langsung muncul lagi. Tuh. Nah, sekarang kita mungkin coba langsung masuk ke tiap modulnya aja. Kita bakal coba modul 4 untuk contohnya ya. Ini yang baru yang kita coba usung, ini yang lama gitu. Nah, kalau dari yang lama, ini beberapa masalah yang kita lihat tuh yang pertama tuh untuk dari ngirim komennya sendiri ya, ini kayak agak ribet gitu kalau misalnya kita mau ngirim DC, misalnya DC 10, 80, misalnya belum ada kita harus ngeklik add dulu. Habis klik add baru kita kirim gitu. Kayak kurang intuitif aja gitu. Itu untuk dari sisi komennya ya. Terus di kanan tuh lumayan keambil space juga untuk kolom peserta sama chat yang kita tuh sebenarnya jarang pakai juga kan. Nah, terus untuk tampilan utamanya di sini kita cuma bisa lihat satu dari masing-masing gitu. Kalau misalnya kita mau lihat mentah, kita cuma bisa lihat mentah doang, nggak bisa sambil lihat lognya gitu. Jadi mesti ganti-ganti kalau mau lihat tempatnya. Nah, kita coba improve pertama tuh dari ini ya, kolom peserta sama kolom chatnya tuh kita pindah ke kiri. Kita masukin ke sidebar. Nah, sidebar ini tuh jadi kalau misalnya kan teman-teman biasanya peserta ini dipakai buat screenshot bukti kehadiran ya. Jadi kalau misalnya udah di screenshot, terus kita mau fokus di praktikumnya, nah ini bisa ditutup gitu sidebarnya. Tuh, jadi kalau mau chat juga misalnya lagi nggak dipakai chatnya ya kita tutup aja dulu gitu biar kita bisa fokus. Nah terus dari sisi komennya tuh sekarang udah nggak ribet lagi, udah nggak perlu milih-milih lagi. Sekarang kalau misalnya kita ngecek DC 1080, kita tinggal klik enter gitu. Nah ini juga kelihatan di monitor kalau itu komennya kekirim gitu. Jadi ya kita nggak usah gini lagi, nggak usah ngetik terus kita pindahin kursor ke kirim gitu. Nah tapi kalau mau pakai tombol kirim juga tetap bisa gitu, bisa dipakai tombol kirimnya. Tuh, terus tombolnya sama ya, urutannya masih ada hapus, atur, dan unduh gitu. Terus sini, kalau dulu kan yang tadi satu-satu ya, sekarang tuh kita bikin jadi 5 kartu besar gitu. Yang pertama tadi komen, terus ada info, ada log di kanan, ada grafik nih gede, sama data juga gede gitu. Kenapa kita atur begini tuh? Karena untuk komen dan info sendiri ya, komen kan untuk kita ngirim komennya itu sendiri. Nah, infonya tuh ya biar kita sambil ngetik komen, kita bisa sambil baca info juga gitu di bawahnya. Jadi nggak terlalu jauh nyarinya gitu, dan nggak perlu lihat modul dulu juga untuk tahu komen apa aja gitu yang bisa teman-teman pakai di modul ini sendiri. Nah, untuk kenapa monitor dan log aku atau kami taruh kanan ya, itu karena buat ini aja sih biar teman-teman tuh tahu kalau komennya tuh kekirim atau enggak. Misalnya kita ngetik OP0 enter, nah ini kelihatan kan di monitor, di log juga kelihatan komennya tuh kekirim gitu. Jadi lebih apa ya, ada feedbacknya gitu, kita tahu kalau komennya itu beneran kekirim. Soalnya kan kadang-kadang nggak bener-bener real, bukan real time juga ya, nggak bener-bener langsung datanya bakal muncul gitu. Kadang-kadang kita bingung, agak bingung ya, oh ini udah kekirim belum datanya. Kalau di yang dulu kan kita mesti misalnya lagi ngecekin mentah nih, ini udah kekirim belum ya, kita mesti ke monitor dulu gitu. Ya, agak ribet ya. Kalau di sini kita udah ngirim, udah kelihatan nih, oh di monitor muncul, kita tinggal scroll ke bawah, tinggal lihat datanya atau enggak grafiknya nanti bakal muncul gitu. Kita tunggu aja mungkin berapa detik. Nah, jadi itu untuk susunan kartu yang di atas ya, komen info sama log tuh biar lebih gampang aja bagi si pengguna webnya itu. Nah, terus yang kedua tuh atau di bawahnya tuh ada grafik sama data. Grafik gede soalnya ya grafik ya visual gitu biar lebih enak aja ngeliatnya. Nanti mungkin untuk demo grafiknya nanti bakal ditambahin soalnya sekarang tuh dari ini laptopnya sendiri belum kitnya itu belum nyala ya, jadi aku belum bisa tampilin secara langsung. Nanti bakal mungkin ditambahin soalnya dulu udah pernah nyoba ngambil data juga ya, dan grafiknya udah muncul tapi mungkin tampilannya agak sedikit berbeda gitu. Terus di bawah itu data ya standar, ada tab mentah, converter sama table gitu. Terus ini juga tab mentah, converter, table nih udah responsif juga dibikin kayak gini. Terus warnanya udah kita sesuaiin sama tema dari websitenya secara umum ya gitu. Nah, di sini juga ada ya standar tadi light mode sama dark mode-nya juga gitu. Jadi ini bisa dibuka, ditutup. Terus ini ada waktunya standar. Itu sih paling mungkin ya. Sama ini juga di semuanya udah bisa light mode, dark mode. Sama light mode, dark mode-nya itu juga udah global ya. Jadi dia bakal preferensi teman-teman nanti bakal kesimen kalau misalnya teman-teman lebih suka dark mode. Nanti dia bakal di seluruh
webnya bakal dark mode juga. Kalau misalnya teman-teman lebih suka light mode, di seluruh webnya juga bakal, ini kan tadi light mode-nya, kita balik ke menu utama tetap light mode lagi. Tuh kita masuk ke modul 2, dia bakal tetap light mode. Tapi kalau misalnya kita ganti ke dark mode, kita ke menu utama lagi, dia bakal tetap dark mode gitu. Itu udah global. Jadi sama mungkin ya tambahan ini ya kali, mungkin kayak pemanisnya aja gitu, sekarang kita udah nambahin juga di sini ada icon dari Prodi TF mungkin ya. Aku ambil dari Twitter di sini, jadi udah ada logo di browsernya. Kalau dulu kan masih nggak ada gitu. Mungkin itu ya sedikit yang bisa didemoin. Nanti aku tunggu. Aku mohon banget ini ya dari aku, Rifki, Yolanda, dan Widya, itu kelompok-kelompok yang mengerjakan website ya untuk Tubus IoT. Kami butuhlah feedback teman-teman gitu untuk membantu penilaian juga, untuk kita bisa menilai seberapa relevan lah perubahan-perubahan yang kita bikin gitu. Nanti bisa dibuka aja langsung, formnya ada di sebaran yang udah kita kasih juga. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.